Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ya rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin yang berbahagia, jamaah Masjid Al-Azim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga detik ini. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah, di siang hari yang mulia ini, Jumat 20 September 2024, bertepatan pada 16 Rabiul Awal 1446 Hijriah, kita masih berkesempatan hadir di tempat yang mulia dan tujuan yang mulia, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Kaum muslimin yang berbahagia, jamaah Masjid Al-Azim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami menyampaikan beberapa informasi. Informasi pertama berkaitan dengan pelaksanaan sholat Jumat pada hari ini. Yang bertindak sebagai khatib dan imam yaitu Ustadz Hadi Fawaz MPD dengan tema 3 karakter Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang bertindak sebagai muadzin yaitu Pak Iman Trisnawan. Waktu Jumat hari ini jatuh pada pukul 11.50. Informasi yang kedua yaitu laporan keuangan Masjid Al-Azim Jumat 20 September 2024 bertepatan pada 16 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Pemasukan saldo pekan lalu sebesar Rp126.997. Kotak amal pekan lalu Rp1.692.000 dan total sebesar Rp1.818.997. Pengeluaran operasional peribadatan sebesar Rp1.000.000, sarana dan prasarana Rp48.000 dan total sebesar Rp1.048.000 dan total saldo saat ini sebesar Rp770.000. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada para jemaah sekalian. Semoga Allah menerima segala amal kebaikan kita, mengalir pahala kebaikan yang untuk kedua orang tua kita menjadi wasilah untuk menghapus dosa-dosa di masa lalu dan menjadi rezeki yang berkah. Semoga Allah memberikan kita rezeki yang banyak, yang halal dan berkah, yang mudah dan tidak menyulitkan, agar kita senantiasa bisa berbagi. Amin amin ya rabbal alamin. Informasi yang ketiga mengenai kegiatan di Masjid Al-Azim. Insyaallah pada malam ini pada maghrib hingga selesai akan ada kajian bersama Ustadz Rizky Nasution LC MSI dengan tema kajian Kitab Sahih Tafsir Ibnu Katsir. Kemudian bagi jamaah yang ingin mendapatkan info seputar kegiatan dan kajian di Masjid Al-Azim bisa bergabung dengan grup WA atau follow akun sosial Masjid Al-Azim. Bergabung dengan grup WA Ukhuwah Masjid Al-Azim dengan men-scan barcode yang terdapat di papan pengumuman masjid atau menghubungi nomor yang tertera. Kemudian informasi yang keempat, kami menghimbau kepada para jemaah sekalian yang shop depannya masih kosong, harap diisi terlebih dahulu. Ruang utama masjid berada di lantai 2, bisa juga menggunakan lantai 1 dan lantai 3, dan lantai 3 bagian luar dikhususkan kepada jamaah anak-anak. Dimohon terkhusus kepada anak-anak agar bisa tertib dan menjaga suaranya agar jamaah yang lain bisa khusyuk dalam melaksanakan sholat Jumat. Kemudian Masjid Al-Azim dan Ukhuwah Project menyediakan pembagian Jumat berkah yang insya Allah dibagi 10 menit setelah sholat.
Demi menjaga ketertiban dan kenyamanan ibadah, kami menghimbau untuk bisa tertib dan mengantri. Bagi jemaah yang ingin menyalurkan infak sedekah Jumat Berkah bisa dengan menyalurkan transfer bank BSI 71880528888 atas nama Ukhuwah Project. Bagi jemaah yang ingin menginfakkan sebagian hartanya melalui Masjid Al-Azim, juga kami menyediakan kotak infak berada di setiap lantainya 1, 2, dan 3. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر، الله أكبر، لا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di awal khutbah, khatib ingin berwasiat perkara takwa. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam arti menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Takwa di saat siang, takwa di saat malam. Takwa dalam keadaan sepi, takwa dalam keadaan ramai. Takwa di dalam masjid, takwa di dalam rumah. Takwa dengan lisan, takwa dengan anggota badan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kualitas hidup kita sebagai seorang muslim harus selalu kita tingkatkan. Karenanya kita harus banyak belajar tentang kebaikan dan kebenaran kepada siapapun, apalagi kepada para nabi dan terutama kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memang telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi suri teladan yang baik bagi mereka yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, yang meyakini adanya hari akhirat dan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi mereka yang mengharapkan rahmat Allah, meyakini adanya hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sisi-sisi dari karakter baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus kita teladani, yang harus kita pelajari dan kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam khutbah yang singkat ini, dari sekian banyak karakter Nabi Muhammad SAW akan kita bahas 3 karakter saja. Yang pertama adalah beliau memberi perhatian kepada sahabat muda. Nabi Muhammad SAW memiliki sahabat muda yang usianya sangat muda, bahkan yang jauh lebih muda. Sebut saja ada Ali bin Abi Thalib, Usamah bin Zaid, Zaid bin Harithah, Salman Al-Farisi, Al-Arqam bin Abil Arqam. Begitu juga ada Anas bin Malik dan Abdullah bin Abbas dan lain sebagainya. Perhatian Rasulullah SAW kepada para sahabat mudanya itu ditunjukkan dalam bentuk membina, membimbing dan juga mengkader mereka.
Lalu setelah Rasulullah SAW memberikan pembinaan, pengkaderan dan juga bimbingan kepada mereka dan mereka menunjukkan potensinya, maka Rasulullah SAW tidak segan-segan untuk memberikan tugas dan kepercayaan yang penuh kepada mereka. Misalnya seperti Usamah bin Zaid, sahabat muda Usamah bin Zaid yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW menjadi panglima perang meskipun usianya saat itu baru 17 tahun. Begitu juga ada sahabat-sahabat muda yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah di wilayah yang jauh, seperti Mus'ab bin Umair yang ditunjuk oleh Rasulullah, yang ditugaskan oleh Rasulullah untuk berdakwah ke wilayah Yazrib yang saat ini menjadi kota Madinah. Begitu juga ada sahabat muda Mu'adz bin Jabal yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah ke negeri Yaman. Adapun sahabat-sahabat muda yang memiliki pendapat dan pemikiran yang cemerlang, maka Rasulullah SAW akan menampung pendapat itu, bahkan sampai tahap melaksanakannya. Seperti pendapat yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi terkait menggali parit sebagai strategi perang, sehingga perang itu disebut dengan perang Khandaq. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua menunjukkan bahwa kita sebagai orang yang lebih tua itu harus menyayangi, harus menghargai dan memberikan kesempatan dan peluang yang seluas-luasnya kepada yang muda-muda. Harus ada kerjasama antara yang tua dengan yang muda, termasuk dalam memakmurkan masjid. Oleh karenanya kita sebagai orang tua itu harus memiliki pemahaman terkait perkembangan anak muda untuk selanjutnya bisa kita libatkan dalam berbagai aktivitas yang baik dan positif. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pelajaran atau karakter dari baginda Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah SAW itu memiliki atau mencintai, sangat mencintai umatnya. Rasulullah SAW memiliki karakter yang sangat indah dalam hal hubungan dan perhatian kepada umatnya. Beliau amat sangat mencintai umatnya, baik yang sudah beriman maupun yang masih dalam kekafiran. Beliau sangat tahu konsekuensi atau akibat dari kekafiran itu. Maka Rasulullah tidak ingin melihat ada umatnya itu memiliki penderitaan baik di dunia maupun di akhirat. Maka Rasulullah SAW merasakan dan membayangkan betapa beratnya penderitaan yang bakal dialami oleh umatnya yang masih belum beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah SAW begitu sangat cinta kepada umatnya. Beliau sangat menginginkan umatnya itu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi ketika Rasulullah SAW sudah menyampaikan hal tersebut dan mereka tetap tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka hal itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 128-129, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah wahai Muhammad, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki 'arsy yang agung. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Banyak bukti yang menunjukkan betapa Rasulullah SAW itu sangat cinta kepada umatnya. Tentu kita masih ingat dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ke kota Taif. Ternyata kedatangan Rasul ke kota Taif itu tidak disambut dengan gembira, tetapi Rasul malah disambut dengan batu-batu yang berterbangan ke arah beliau, sehingga beliau mengalami terluka dan berdarah, sehingga beliau juga bersembunyi di sebuah kebun. Kemudian ketika nafas masih tersengal-sengal dan darah dan juga keringat masih bercucuran, saat itu malaikat Jibril alaihissalam datang menemui Rasulullah SAW untuk menawarkan bantuan. Jibril berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, harus diapakan mereka itu? Apakah harus aku angkat dua bukit itu lalu aku jatuhkan ke kota Taif?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Jangan wahai Jibril." Kemudian Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, berilah petunjuk kepada mereka. Mereka melakukan demikian karena ketidaktahuan mereka." Masya Allah, sungguh ini merupakan akhlak, ini merupakan karakter dari baginda Nabi Muhammad SAW yang harus kita teladani. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karakter yang ketiga dari baginda Nabi Muhammad SAW yang harus kita teladani adalah komitmen yang besar terhadap masjid. Dalam perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dari Mekah ke Madinah, itu menunjukkan, memberikan pelajaran kepada kita betapa besar perhatian dan komitmen Rasulullah SAW terhadap masjid. Hal itu dibuktikan bahwa ketika Rasulullah SAW saat itu mampir di sebuah kampung, yang kampung itu disebut dengan Kampung Quba. Rasul mampir ke kampung itu, ternyata Rasul membangun sebuah masjid, sehingga masjid itu disebut dengan Masjid Quba yang saat ini sudah kita ketahui bersama. Kemudian ketika Rasulullah SAW sudah sampai di kota Madinah, hal yang pertama Rasulullah SAW lakukan adalah membangun sebuah masjid, yang masjid itu disebut dengan Masjid Nabawi, yang dibangun secara bergotong royong bersama dengan para sahabat Muhajirin dan Ansor. Kemudian setelah masjid itu dibangun, Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabatnya untuk memakmurkan masjid dengan makna yang luas, dan Rasulullah SAW sendiri yang langsung mencontohkannya. Karena itu, ketika seseorang sudah terbiasa datang, sudah terbiasa memakmurkan masjid, maka kata Rasul, jangan diragukan keimanannya. Sebagaimana beliau SAW bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman." Apabila kamu sekalian melihat seseorang biasa datang, biasa memakmurkan masjid, maka saksikanlah bahwa ia benar-benar beriman. Hadis riwayat Tirmizi. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu besar komitmen Rasulullah SAW terhadap masjid, maka apabila umatnya atau sahabatnya yang seharusnya dia datang ke masjid tetapi dia tidak bisa ke masjid, maka Rasulullah SAW akan mencari tahu dan mempertanyakannya. Maka apabila ternyata ada masalah atau problematika hidup dari umatnya tersebut atau dari sahabatnya tersebut, maka Rasulullah SAW akan mencarikan solusinya langsung, akan memberikan jalan keluarnya sebagai rasa komitmen Rasulullah SAW terhadap masjid dan juga terhadap cinta kepada umatnya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, semua kita harus menggali kehidupan dan mempelajari sisi-sisi
isi dari kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita ambil keteladanan darinya. Begitu juga dengan kehidupan para sahabat-sahabat Nabi, karena mereka adalah orang-orang yang meneladani Nabi pada masanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين وارحمنا فإنك خير الراحمين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين والكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.